Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Pratama dari kelas 11 IPS 2 SMA N2 Mandau. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bu Suci. 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Saya mengambil kebudayaan pesta bakar batu. Tradisi kebudayaan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Papua atas berkat yang melimpah. Pesta ini dilakukan dengan mengumpulkan saudara dan warga satu kampung sebagai simbol perdamaian. 2. Kerapan sapi. Kerapan sapi adalah salah satu upacara adat yang dilakukan masyarakat Madura secara turun-menurun. Upacara ini dilakukan dalam bentuk perlombaan pacuan sapi yang dilakukan pada sebuah pesta rakyat yang dilakukan secara turun-menurun. 3. Makepung. Makepung adalah bagian dari contoh kebudayaan Indonesia yang dilakukan di Bali. Makepung yang berupa balapan kerbau ini pada dasarnya adalah permainan petani berupa membajak sawah dan menjadi tradisi khusus untuk peringatan perayaan tertentu. Soal yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Jawabannya, daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Di daerah ini, berbagai budaya tradisional yang telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, seperti tari tortor, rumah adat bolon, dan kain ulos. Daerah Kalimantan. Potensi budaya tradisional yang dapat dijadikan sumber ekonomi kreatif misalnya pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan. 3. Daerah Ubud, Bali. Pesona desa Ubud telah diketahui hingga ke mancanegara, tidak hanya karena pemandangan alamnya, tetapi juga potensi budaya tradisionalnya. Petunjuk seni seperti sendera tari kecak dan pemeran lukis juga pemeran ukiran merupakan pertunjukan yang selalu digelar setiap harinya di museum dan di galeri di desa Ubud. Selain itu, kekhasan kulinernya seperti bebek bengil merupakan kekayaan tradisional yang dapat menjadi potensi pengembangan ekonomi kreatif. Soal ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Jawabannya, efek negatifnya kehilangan devisa negara. Dan efek positifnya, kota-kota besar dunia menjadi lengang. Polusi udara menurun. Kesehatan kembali menjadi perhatian utama. Udara segar dan perairan mulai jernih. Mulai memilih informasi yang kredibel, kesadaran untuk hidup bersih. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Pratama dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin menjawab tugas dari Ibu Suci tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dari mitigasi bencana, saya mengambil bencana alam tentang hujan es. Dalam ilmu meteorologi disebut juga hail adalah partisipasi yang terdiri dari bola-bola es. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat pendinginan di atmosfer pada lapisan di atas level beku. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran besar karena ukurannya walaupun telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang relatif hangat, tidak semua es mencair. Hujan es tidak hanya terjadi di negara subtropis, tetapi bisa juga terjadi di daerah ekuator. Proses penyebab bencana hujan es.
Proses lain yang dapat menyebabkan hujan es adalah pembekuan, di mana uap air lewat dingin tertarik dengan permukaan benih-benih es. Karena terjadi pengembunan yang mendadak, maka terbentuklah es dengan ukuran yang besar. Adapun tanda bencana hujan es disertai puting beliung berasal dari jenis awal bersel tunggal-tunggal berlapis-lapis di dekat permukaan bumi. Dapat juga berasal dari awan multisel dan pertumbuhannya secara vertikal dengan luasan area horizontalnya sekitar 3-5 km dan kejadiannya singkat, berkisar antara 3-5 menit atau bisa juga 10 menit, tetapi jarang. Oleh karena itu, peristiwa ini hanya bersifat lokal dan tidak merata. Jenis awan berlapis-lapis ini menjulang ke arah vertikal sampai dengan ketinggian 30.000 kaki lebih. Jenis awan berlapis-lapis ini biasanya berbentuk bunga kol dan disebut awan cumulonimbus. Jadi kesimpulan saya ialah mitigasi bencana merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif dari peristiwa tersebut, akibat yang ditimbulkan oleh bencana atau kegiatan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.